Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalanan kita bersama bus Adi Prima dari Palembang menuju ke Jakarta. Di part 1 kemarin kita sudah memulai perjalanan dari Palembang dan kita sudah mau sampai di rumah makan Dio Jaya di daerah Tulang Bawang. Di video part kedua ini kita akan melanjutkan perjalanannya kembali. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, silahkan ditonton dulu ya. Dan buat yang sudah, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton! Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di rumah makan. Ini namanya rumah makan Dio Jaya di daerah Tulang Bawang Barat ini ya, Lambu Kibang. Tadi kita keluar exit tolnya dan jujur aja ini aku baru pertama kali exit tol di sini dan rumah makannya luar biasa, luas banget. Nih, kita di sini berada di mana namanya? Persis di depan gerbang tol Lambu Kibang. Dan di rumah makan ini nggak cuma bus Adi Prima saja, tapi ini baru aja masuk bus Sari Harum. Terus juga yang biasa masuk sini tuh ada BSI, terus ada Kuantrans, ada Arya Prima, apalagi ya? Coba teman-teman yang tahu rumah makan Dio Jaya yang masuk tuh bus apa lagi, silahkan komen di bawah. Dan aku sudah makan tadi ya, sudah makan karena lapar banget. Jadi tadi pas berangkat itu aku belum makan sama sekali, jadi lapar banget. Sampai sini langsung makan dan tadi makan ayam bakar. Jadi siapa tuh? Satu mobil dada-dada gitu tadi. Jadi mau ngomong apa tadi aku ya? Oh, jadi rumah makan Dio Jaya ini dia masakannya masakan Padang. Nah, terus tadi aku pesannya itu nasi ayam bakar. Sebenarnya ada menu-menu lainnya tuh banyak. Jadi teman-teman kalau lagi naik bus yang berhenti di sini atau lagi jalan pakai mobil terus makan di sini itu bisa pilih menunya karena ada banyak lauk-lauknya. Terus juga tadi aku makan nasi ayam bakar terus sayur kacang sama es teh manis itu bayarnya Rp32.000. Cukup dibilang mahal tapi nggak mahal, dibilang murah tapi nggak murah, ya standar lah ya harganya Rp32.000. Terus juga rumah makannya ini konsepnya agak unik, dia kayak rumah makannya itu kebuka semua, ke expose semua. Jadi kalau anak-anak gaul Jakarta bilang ini konsepnya open space, asik open space. Jadi rumah makannya itu terlihat terkesannya luas, terus juga ada tempat duduk yang ada mejanya. Gimana sih? Ada meja yang ada kursinya, ada meja yang lesehan gitu ceritanya. Oke, terus juga aku sudah sholat. Untuk sholat kita di bagian ujung sana. Jadi ada musola, yang mana musolahnya itu juga ya bisa dibilang ya apa adanya sih, cuman bersih lah gitu. Ada tempat wudhunya juga. Dan di belakang rumah makan Dio Jaya ini langsung ke kebun kelapa sawit. Jadi di sekitar daerah sini teman-teman ya, ini kalau kita lihat di maps itu Lambu Kibang ini di pertengahan antara Gunung Agung dan Menggala gitu. Jadi emang di sekitar sini tuh dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit gitu teman-teman. Sekiranya, kok sekiranya sih, gitulah pokoknya. Aku nih gara-gara baru bangun tidur ya, jadi agak ngeblank gitu. Nah, sekarang kita ngomongin busnya. Jujur aja, ini bus Sweet Class Adi Prima, gimana ya cara ngejelasinnya? Aku tuh udah lumayan banyak naik bus Laksana SR2 Sweet Class, dan harus aku akui bus Sweet Class SR2 Adi Prima ini salah satu yang menurutku terbaik. Lagi-lagi ini opiniku pribadi, ini salah satu yang terbaik. Ranking 1 Sweet Class terbaik yang pernah aku naikin itu jatuh kepada Handoyo Sweet Class yang 2 tahun lalu pernah aku naikin dari Jogja ke Jakarta. Ranking kedua Sweet Class terbaik yang pernah aku naikin itu adalah Sinar Muda. Aku pernah naik dari Sorowako ke Makassar. Dan ini ranking ketiga Sweet Class terbaik yang pernah aku naikin. Kenapa aku bisa bilang terbaik?
Dalamnya itu masih sangat bagus. Terus yang mengejutkan adalah bus ini sangat senyap. Sangat senyap. Gak ada suara apa-apa di sini. Senyap banget. Biasanya tuh kalau yang lain itu suka ada getar-getar gitu. Ini nggak ada sama sekali, padahal ini beresiko banget mengeluarkan suara TV ini. Tapi ini nggak ada sama sekali. Di jalanan rusak pun dia tidak mengeluarkan suara. Ya kalau rusak banget gitu ya, itu ada suara dikit yaitu dari TV-nya. Cuman kalau jalanan yang cor-coran gitu yang dimana biasanya mengeluarkan lumayan banyak suara, bus ini tidak ada suara sama sekali. Jadi ini salah satu suite class terbaik yang pernah aku naikin. Padahal kalau dibilang umurnya ini sudah tidak muda loh. Jadi Adi Prima ini luar biasa lah. Bus yang dulu kayaknya aku sempat underestimate, cuma ya gitu ya. Kita tuh nggak bisa lihat dari covernya aja, kita harus merasakan sendiri. Dan Adi Prima adalah salah satu bus yang bisa aku rekomendasikan buat teman-teman yang ingin bepergian dari Palembang ke Jakarta ataupun sebaliknya, Palembang, Jakarta, Bogor ataupun sebaliknya, karena bus suite class ini dia sampai ke Bogor, Jawa Barat. Oke, jadi gitu aja. Dan sekarang sudah jamnya mati. Jadi kita berhenti di sini kurang lebih 30 menit, 40 menit mungkin ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini luas banget. Luas banget. Nah, ini ada Sari Harum. Biasanya kalau udah Sari Harum masuk, bentar lagi ada BSI. BSI bus ya, bukan BSI kampus ya. Ada juga bus BSI dari Bandung ke Palembang. Sama sih rutenya sama Sari Harum ini. Mungkin sebentar lagi akan masuk. Tadi juga kita ketemu bus Adi Prima yang dari Bekasi ke Muara Enim. Dia baru keluar dari sini, kita masuk ke sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu, bentar lagi busnya akan diberangkatkan kembali. Dan ini kebetulan kap mesinnya lagi dibuka. Kita lihat yuk mesinnya seperti apa. Nih ya, ini mesinnya. Suaranya halus banget dong mesinnya. Ketutup suaranya sama suara ini mesinnya Sari Harum. Ini halus banget mesinnya. Tuh ya, dengar ya teman-teman ya. Nah ini suaranya yang agak, nah ini gara-gara knalpotnya sih. Luar biasa lah Adi Prima ini sangat recommended. Tapi aku masih penasaran dengan semua sleepernya Adi Prima ini. Aku penasaran karena 2 unit lagi, yang satu itu Jetbus 5, yang satu itu Jetbus 5, yang satu lagi itu busnya X Katulistiwa Trans Makassar yang Sofitel itu ya. Jadi Katulistiwa Trans itu dulu punya 2 sleeper bus, yang satu namanya Sofitel, yang satu namanya Brabus. Dua-duanya sudah dijual dan dua-duanya ada di Pulau Jawa gitu. Aku juga pernah ketemu tuh yang Brabus yang pernah kita naikin dari Makassar ke Palu waktu itu ya, pas masih baru-barunya. Pernah ketemu di Semarang kalau nggak salah tuh. Sekarang punya PO mana itu ya, yang Brabus yang warna orange. Kalau yang Sofitel yang warna kuning sekarang di Adi Prima. Mungkin kapan-kapan kita coba dari Bogor ke Palembang. Nah, untuk servis makan, kalau di sini kita kan bayar sendiri. Tapi kalau dari Bogor itu kita mendapatkan ini rice box gitu. Jadi dapat nasi kotak kalau dari Bogor ke Palembang. Tapi kalau dari Palembang ke Bogor ke Jakarta gitu ya, itu kita tidak dapat gitu teman-teman. Udah ya, tangan aku pegel banget ini. Yuk kita tunggu busnya berangkat. Setelah berhenti kurang lebih 45 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Dio Jaya. Pemberhentian kita selanjutnya adalah langsung ke Pelabuhan Bakauni. Dan aku belum tahu nih kalau bus Adi Prima naiknya kapal yang reguler
atau kapal yang eksekutif. Nanti kita lihat ya, naiknya kapal yang mana. Karena belum pernah lihat juga nih aku bus Adi Prima di pelabuhan. Rame banget itu. Rosalia yang tadi. Iya. 3147. Jam setengah 8 malam, ini kita sudah tiba di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Dan ini kita tiba langsung mau masuk ke kapal. Dan ini kebetulan kita dapat kapal Portling 1, Portling kosong, ding. Sama seperti kemarin pas kita berangkat naik Rosalia. Dan lihat ya, tuh lihat, ini bus-bus lagi pada on the way masuk ke dalam kapal. Ada paling depan Putra Remaja, BSI, Putra Remaja, Adi Prima yang super eksekutif, Rosalia Indah, ini yang kemarin kita naikin. Ini tapi 3155 ya, yang kita naikin 3154. Terus ini ada BSI lagi, ada Rosalia Indah lagi. Bus kita di sana. Nggak tahu nih, dapat juga nggak masuk yang Portling apa nggak. Soalnya ini udah 8 bus nih. Tuh, paling belakang Harapan Jaya. Wih, ini Jember Palembang. Palembang Jember. Kita lihat lagi Rosalia yuk. Seru loh ngeliatin bus Rosalia ini kalau lagi masuk kapal. Kapalnya Portling lagi, aman dia. Suspensi udah dikasih naik. Udah jinjit busnya. Ini mobil pribadi, rame juga ya. Tuh, mobil pribadi dia naiknya ke atas langsung ke deck 2. Ini kok bisa nyelak ini pickup nih. Nah, ini giliran Rosalia. Seru sekali ya. Wah, penumpangnya rame loh. Sampai belakang ada penumpang. Masuk ke kapal. Ih, serunya kalau di pelabuhan nih, di bagian atasnya tuh ada lampu kanan kiri. Jadi terang banget. Nah, itu. Aman sekali kalau Portling ini. Ah, aman ya. Kalau kemarin Jatra 3 tuh belakangnya kena tuh besinya. BSI di belakangnya. Langsung masuk. BSI ini Palembang, Bandung, Pangandaran, Tasik gitu kalau nggak salah ya. Nih. Pangandaran, Palembang. Rosalia lagi. Palembang, Jember. Ini rute terjauhnya nih. Belakangnya ada Harapan Jaya. Wih, penumpangnya rame juga nih Harapan Jaya. Dan ternyata bus kita dapat naik kapal. Itu dia. Enaknya Portling ini karena dia besar sekali. Jadi bisa nampung bus sampai ini bus kita itu yang ke-9. Bus yang ke-9. Di belakangnya ada bus lagi Putra Remaja. Kalau Putra Remaja masuk berarti bus yang ke-10. Kita lihat. 10 bus muat kah? Bisa masuk kah? Mari kita lihat. Ini dia bus kita. Ih, kalau malam bagus ya. Warnanya tuh kalem gitu loh. Hitam, putih, coklat. Keren banget. Ya, kita persiapan masuk ke kapal.
Yo, kita masuk. Ayo. Lari-lari dari tadi. Penanya nggak ada kontrol. Oh. Kita lihat apakah aman di sini. Wih, seru banget. Ini dia. Bagus. Harusnya sih aman ya. Ada tambangnya. Hampir kena. Hampir. Aman. Kita masuk. Dapatnya portling lagi dong. Wih. Lampu-lampunya masih lengkap loh dia. Emang benar-benar kerawat banget bis itu. Disusul truk. Wih, keren belakangnya. Seperti inilah kalau di Portling ya. Besar banget. Udah kayak parkiran mall gitu loh. Besar banget. Dan dia tingginya 4,4 meter. Lari-lari lagi. Putra Remaja ternyata masuk juga. Jadi ini bus ke-10 yang masuk ke kapal Portling ini. Kita ingat-ingat ya, Portling bisa muat 10 bus. Nah, ini diparkir ulang, kurang ke kiri. Jadi kalau di kapal itu parkirannya harus benar-benar diatur karena berpengaruh dengan bobot kapalnya dan juga biar parkirannya bisa lebih maksimal, teman-teman. Oke, kalau gitu, yuk sekarang kita naik ke atas, kita ke dek penumpang seperti kemarin. Kita tidur di dormitory ya, atau kayak kasur di asrama gitu. Yuk, kemarin kita di jalur warna kuning. Mana ya jalur warna kuning ya? Waduh, kita salah naik nih. Kita naiknya di ini, jalur ungu. Sudah ramai sekali di dek penumpang yang atas ini ya. Tuh, ini yang kursi biasa. Jadi ada banyak ruangan-ruangan, ada yang kursinya sofa, ada yang kayak ruangan buat khusus kantin. Macam-macam lah kalau di Portling ini karena dia kapalnya besar, jadi ruangannya banyak dan bisa menampung banyak sekali penumpang. Nah, gitu. Nah, ini kita yang kiri warna merah. Nih ya. Tangga merah, ini yang kanan warna kuning. Nah, disinilah yang ada ruangan seperti asrama atau dormitory gitu. Kita turun. Ini dia ruangannya. Wah, tuh jadi dia kayak asrama teman-teman. Kasurnya atas bawah seperti ini. Tuh. Dan ini ruangannya ber-AC. Jadi kita tidur dulu di sini ya. 2000 years later. Bangun tidur, kita mau makan karena lapar sekali. Jadi naik 2 kali dari tempat tadi itu kita bertemu dengan kantin ya, dan biasanya ada makanan paling minimal itu pop mie. Jadi kita naik dulu untuk makan. Ini mungkin kita udah 50% perjalanan. Jadi kita makan dulu. Ya, jadi dari ruangan tadi naik 2 kali, belok kanan, dan kita akan menemukan ini ruangan penumpang juga. Tapi di sini ada kantinnya. Yang kantinnya itu jual makanan yang proper. Biasanya ada ayam goreng, terus ini tahu bakso nih yang rame-rame, dan ada mie instan. Aku beli mie campur telur, dan ini harganya Rp25.000. Dan hari ini penyeberangan dari Bakahuni ke Merak lumayan ramai, bisa dibilang ramai banget sih. Terus di bagian sini juga penuh teman-teman. Nih di Ferizi Lounge yang berbayar 60.000 juga penuh.
Ini aku numpang ngadem dulu ya di sini di samping AC, dimana di belakangku ini adalah ruang bermain anak-anak gitu. Jadi kalau di kapal ini fasilitasnya lengkap sekali sih. Ternyata kita berhenti nih di tengah-tengah nih seperti biasa. Kalau dari Bakauni ke Merak suka berhenti dulu seperti ini. Kalau lagi gini tuh lagi menunggu proses loading dari kapal yang ada di pelabuhan Merak. Jadi ya beginilah. Kadang berhenti kayak gini bisa 10-15 menitan sebelum akhirnya kita merapat ke dermaga di pelabuhan Merak. Sekarang kita turun ke dek paling bawah atau dek parkiran kendaraan besar karena tadi sudah disuruh turun ya oleh pengeras suara. Nih, kita salah tangga lagi. Jadi kita harus mencari keberadaan dari bus yang kita naiki. Kalau lagi di dek parkiran kapal seperti ini, kalau kita nggak hafal bus kita parkir di mana, ya jadinya kayak gini nih. Kita jadi seperti berada di labirin. Sudah berada di dalam bus kita dan wow, ini kita dibersihkan dan juga dirapikan loh di bagian interiornya. Tuh ya, ini selimut tempat aku duduk dirapikan, bantalnya juga ditaruh di sana. Begitu juga di semua kursinya. Luar biasa ya bus Adi Prima ini. Servisnya nggak main-main loh. Tuh, semua dirapikan bahkan sampai karpetnya dibersihkan. Dan tempat sampahnya juga dikosongin. Luar biasa. Setelah 1 jam 30 menit, ini akhirnya kita sudah mulai bergerak ya. Kendaraan-kendaraan yang berada di dalam kapal sudah mulai dipersilahkan untuk meninggalkan kapal. Tuh di depan kita ada Epastar yang Scania. Di belakangnya ada Rosalia Indah Executive Plus. Ini yang kemarin kita ketemu di Wai Halim ya. Dari Klaten ini. Mau ke Klaten maksudnya. Dan sekarang giliran kita juga udah mulai maju nih, truk di depan. Sinar baru naik kapal. Dari pelabuhan tadi, ini kita langsung masuk ke jalan tol melalui gerbang tol Merak. Sama seperti bus lainnya nih. Di depan kita ada Putra Remaja yang tadi keluarnya dari kapal bareng kita. Dan ada Rosalia Indah 335. Iya. Dan ku sembunyikan perasaanku, berharap suatu saat kau akan tahu bahwa di setiap doaku ku memintanya. Oh,
terlalu lama bertahan dalam cinta tanpa balasan. Saatnya istirahat. Jadi ini kita nanti akan turun di Terminal Kalideres. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 jam lagi lah ya. Jadi ini lumayan nih, kita tidur sebentar. Bangun tidur dan kita persiapan untuk turun ya. Sudah di Daan Mogot dan kita tinggal bawa tas, terus ini sepatu dan sepatu sendal, dan kita akan meninggalkan 2 stiker Mas Arkan di sini. Biar ditempel nanti ya di busnya. Oke, yuk kita turun. Ini bentar lagi mau sampai di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sampai juga di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih Adi Prima Sweet Class. Ternyata di belakang kita ada Epastar yang tadi kita ketemu di kapal. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam 12 malam, pas banget. Ini kita sudah tiba di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Luar biasa ya, perjalanannya cuman 13 jam saja dari Palembang sampai ke Jakarta di Terminal Kalideres. Dan seperti yang aku bilang di video kemarin, bus Adi Prima ini sangat recommended buat menjadi pilihan perjalanan teman-teman dari Jakarta ke Palembang, Bogor, Jakarta, Palembang, ataupun sebaliknya. Dan seperti inilah Terminal Kalideres malam hari. Ini arimbi-arimbi ke Bandung dan Merak. Ada yang Skylander juga 2 unit. Dan ya kita langsung melanjutkan perjalanan naik busway Amari, angkutan malam hari. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.